Suatu sore, seorang mahasiswa membeli es teh di warung terdekat di kampusnya. Ia tidak terlalu memikirkan gelas plastik yang dipakai, sedotan yang ia genggam, atau kantong kresek yang diberikan oleh penjual. Yang ia tahu hanya bisa memuaskan rasa haus yang dirasakannya dengan minuman tersebut. Semua terasa biasa, murah, ringan, dan praktis. Tapi, beberapa minggu kemudian, ia mulai heran. Harga minuman itu menjadi naik. Dari yang awalnya 5.000, sekarang malah tertulis di dinding, mulai hari ini semua varian naik 1.000. Nah, itu yang aku rasakan saat ini. Penasaran dengan pembahasan kita kali ini? Simak video ini sampai selesai. Kita kali ini akan membahas sebuah fenomena yang terjadi dan saya rasakan baru-baru ini, yaitu tentang kenaikan harga es teh. Kenaikan harga plastik. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sama-sama menggali masa memahami dunia melalui fakta sejarah yang ada. Pada awal abad ke-20, dunia mengalami sebuah perubahan besar dalam kehidupan manusia. Saat itu, manusia mulai menciptakan bahan baru yang tidak berasal langsung dari alam, tetapi dari hasil rekayasa kimia. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Leo Baekeland, seorang ilmuwan yang pada tahun 1907 berhasil menciptakan plastik sintetis pertama yang dikenal sebagai bakelit. Nah, geng, penemuan ini menjadi titik awal revolusi besar dalam dunia industri. Plastik kemudian berkembang pesat, terutama pada Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, plastik digunakan untuk berbagai kebutuhan militer karena sifatnya yang ringan, kuat, dan juga murah. Lalu, setelah perang berakhir, produksi plastik tidak berhenti. Justru semakin meningkat dan masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat itu. Nah, dari situlah plastik mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Namun, sejak awal, ada satu hal yang tidak berubah. Plastik dibuat dari minyak bumi. Nah, geng, minyak bumi sendiri sudah lama menjadi sumber energi utama di dunia. Sejak revolusi industri hingga sekarang, minyak digunakan untuk bahan bakar, transportasi, dan juga bahan baku industri, termasuk dalam pembuatan plastik ini. Minyak bumi yang diambil dari dalam tanah sebenarnya adalah campuran dari berbagai zat kimia. Agar bisa digunakan, minyak ini harus diproses terlebih dahulu di kilang minyak melalui proses yang disebut distilasi fraksional. Banyak proses nih, geng, sebelum minyak bumi tersebut menjadi yang namanya plastik. Nah, dalam proses ini, minyak dipanaskan hingga suhu tinggi, lalu dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Dari sinilah dihasilkan berbagai produk seperti bensin, solar, dan bahan baku plastik. Nah, dalam proses pembuatannya, minyak diolah menjadi zat kimia seperti etilena dan propilena. Lalu dibentuk menjadi polimer, rantai panjang molekul yang menjadi dasar dari plastik itu. Namun, geng, perkembangan plastik tidak berhenti di situ. Justru dalam beberapa dekade terakhir, produksi plastik meningkat secara luar biasa. Menurut data global terbaru, produksi plastik dunia mencapai sekitar 413 juta ton pada tahun 2023 dan terus meningkat setiap tahun. Bahkan, laporan lain menyebutkan produksi telah mencapai sekitar 460 juta ton pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sekitar 4% per tahun. Jika tren ini berlanjut, produksi plastik bisa mencapai ratusan juta ton lebih tinggi dari masa depan.
Nah, yang lebih mengejutkan lagi, sejak tahun 1950 hingga sekarang, manusia telah memproduksi lebih dari 9 miliar ton plastik. Ini menunjukkan betapa cepatnya plastik menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, ketergantungan ini membuat dunia seperti terikat pada minyak. Apapun yang terjadi pada minyak akan terdampak pada banyak hal, termasuk plastik. Masuk ke zaman sekarang, geng. Kita hidup di era globalisasi, dunia saling terhubung. Apa yang terjadi di satu negara bisa berdampak ke negara lain. Contohnya adalah konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dan juga Israel dan Amerika. Wilayah ini merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Bahkan 20% minyak dunia melewati jalur konflik tersebut. Nah, ketika terjadi konflik, pasokan minyak bisa terganggu, distribusi menjadi tidak lancar, dan harga minyak dunia pun menjadi meroket. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 90% plastik dibuat dari minyak dan juga gas, sementara hanya sebagian kecil yang berasal dari bahan daur ulang atau bahan alami. Bahkan, hanya sekitar 9,5% plastik yang diproduksi pada 2022 berasal dari bahan daur ulang. Nah, coba kalian bandingkan seberapa banyak plastik yang dibuat dari minyak itu tersebut. 90%, geng. Bahkan kurang dari 9% dari bahan-bahan buatan lainnya. Artinya, dunia masih sangat bergantung pada minyak bumi untuk memproduksi plastik. Disinilah masalah mulai muncul. Ketika dunia bergantung pada minyak, maka segala sesuatu yang mempengaruhi minyak, termasuk konflik dan juga perang, akan terdampak langsung pada plastik. Nah, hati-hati kalian nih, geng. Kalian bungkus-bungkus makanan ataupun beli-beli minuman es teh, bakalan naik itu harganya. Siap-siap. Ketika harga minyak naik, industri plastik langsung terkena dampaknya. Hal ini karena bahan dasar plastik berasal dari minyak dan juga gas alam. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Fajar Bunyono menyatakan, situasi geopolitik yang memanas turut mempengaruhi rantai pasok bahan baku industri, terutama karena kondisi Selat Hormuz yang semakin tidak pasti. Saat ini, situasi perang makin intens, saling serang dan kondisi Selat Hormuz semakin sulit. Industri fokus ke manajemen food stock dan barang jadinya. Nah, geng, kita lihat sendiri konflik ini yaitu konflik yang berkepanjangan antara Iran versus Amerika dan juga Israel. Bahkan udah lebih dari 54 hari nih, geng. Peperangan ini terus berlanjut. Jalur vital perdagangan dunia itu saja sudah ada pembatasan dan kapal yang melintas dikenakan tarif tinggi. Makanya harga plastik jadi meroket, geng. Karena itu banyak negara yang bukan cuma Indonesia yang bahan plastiknya naik, bahkan ada negara yang plastiknya itu langka. Jadi bukan cuma negara Indonesia kita nih, geng, yang terdampak, namun sebagian negara Asia juga mengeluhkan permasalahan yang sama. Para ahli energi global seperti yang tergabung dalam International Energy Agency menjelaskan bahwa industri petrokimia termasuk plastik akan terus menjadi pengguna utama minyak di masa depan. Nah, ini berarti selama dunia masih bergantung pada minyak, harga plastik akan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi global, geng. Bahaya nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Nah, dampaknya tidak hanya terasa di tingkat internasional, tetapi juga sampai ke kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Dampak positifnya dari plastik ini dapat memajukan usaha UMKM. Sini aku jelasin sedikit nih, geng. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu fondasi terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,4 juta unit usaha. Angka ini sangat besar dan menunjukkan bahwa hampir di setiap sektor ekonomi, UMKM memiliki peran yang aktif. Tidak hanya dari segi jumlah, UMKM juga memiliki kontribusi yang luar biasa dalam
penyerapan tenaga kerja. Lebih dari 97% tenaga kerja nasional bekerja di sektor ini. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada UMKM, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu solusi utama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. PDB sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh UMKM sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan peran yang begitu besar, UMKM dapat dikatakan sebagai pilar utama dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Bahkan, dalam kondisi sulit, seperti krisis ekonomi atau perlambatan pertumbuhan, UMKM seringkali terbukti lebih tangguh dibandingkan sektor usaha besar. Fleksibel, kemampuan beradaptasi, serta kedekatan dengan kebutuhan masyarakat membuat UMKM mampu bertahan dan terus bergerak meskipun dalam situasi yang menantang. Nah, oleh karena itu, keberadaan UMKM bukan hanya penting, tetapi juga sangat strategis. Mendukung dan mengembangkan UMKM berarti turut memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, sekarang kan sudah kalian lihat peran dari UMKM ini. Nah, kebanyakan UMKM ini yaitu di bidang makanan. Tentunya bidang makanan ini selalu menggunakan yang namanya plastik sebagai bungkusan atau ya tempat untuk menaruh makanan tersebut. Namun sekarang karena penutupan Selat Hormuz untuk kepentingan perang membuat pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya. Nah, coba kalian bayangkan nih, geng. Seorang pedagang kecil di pasar atau penjual minuman di pinggir jalan, mereka menggunakan plastik setiap hari dalam usaha perdagangan mereka untuk membungkus makanan, sebagai gelas minuman, atau kantong belanja, atau bungkusan es teh. Ya, begitulah. Nah, ketika harga plastik naik, biaya usaha mereka ikut meningkat. Mereka harus memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan. Udah jelaslah mereka menaikkan harga. Kondisi ini tentu tidak mudah. Jika harga dinaikkan, pelanggan bisa berkurang. Jika tidak, keuntungan semakin kecil didapatkan oleh pedagang. Inilah dilema yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia sekarang. Melihat kondisi ini, para ilmuwan mulai mencari alternatif agar manusia tidak terus bergantung pada minyak bumi. Salah satu solusi yang mulai berkembang adalah bioplastik, yaitu plastik yang dibuat dari bahan alami. Di Indonesia, salah satu bahan yang potensial adalah singkong. Singkong mengandung pati yang bisa diolah menjadi plastik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, bahan ini mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan seperti plastik biasa. Selain singkong, ada juga bioplastik dari jagung, tebu, bahkan minyak goreng bekas. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya mampu mencari solusi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan teknologi. Nah, geng, buat kalian nih, geng, lebih mahal jika membuat dari bioplastik daripada menggunakan minyak bumi. Lebih diuntungkan pemerintah ataupun Indonesia ini menggunakan minyak bumi dibandingkan menggunakan bahan-bahan di luar dari minyak. Seperti yang tadi, seperti jagung dan juga ubi. Namun, solusi tidak hanya datang dari ilmuwan. Perubahan juga bisa dimulai dari kita sebagai individu. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanjaan sendiri, atau menggunakan botol minum ulang adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak yang besar nantinya. Nah, jika kita kembali melihat sejarah, dari penemuan plastik oleh Leo Baekeland hingga penggunaannya dalam Perang Dunia Kedua,
kita bisa melihat bahwa plastik awalnya diciptakan untuk membantu manusia. Namun seiring waktu, ketergantungan terhadapnya justru menimbulkan tantangan baru, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Nah, kini di era modern, tantangan itu semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor global seperti konflik yang terjadi antar negara. Dari sinilah kita belajar bahwa dunia ini saling terhubung. Sebuah perang yang terjadi jauh dari Indonesia bisa berdampak pada harga plastik yang kita gunakan setiap hari. Pada akhirnya, cerita tentang plastik bukan hanya tentang benda sederhana yang kita gunakan sehari-hari. Ia adalah bagian dari sejarah manusia, perkembangan teknologi, konflik global, dan juga masa depan lingkungan kita. Dan mungkin dari pemahaman ini, kita bisa mulai berpikir lebih bijak bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Cara kita menggunakan plastik hari ini, dan bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dari plastik. Maka dari itu, tetap belajar dan tetap kembangkan curiosity kalian masing-masing, yaitu keingintahuan kalian dalam memahami suatu kondisi dan juga dampak yang akan diterima dalam satu fenomena yang terjadi di sekitar kalian. Maka dari itu, teruslah belajar, teruslah berkembang, karena sejarah dunia masih terus berlanjut.